Sehat-sehat dong? Sehat. Oh iya teman-teman, ada muka baru nggak kira-kira di antara kita semua? Siapa? Ada yang pertama kali loh kakak ini melayani di Zebaot. Ada Kak Eni. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Nah, hari ini juga ada kakak yang tampan melayani ibadah Zebaot. Ada Kak Farel. Halo. Dan aku udah gak usah kenalan lah ya, aku udah kenal pasti. Aku Kak Ati. Nah, teman-teman semua, hari ini tuh kan hari yang sangat berbahagia ya nggak sih Kak ini? Betul Kak, betul. Iya, karena hari ini tuh hari yang Tuhan sudah jadikan. Kita boleh sehat, kita boleh semua menikmati semua ciptaan Tuhan. Nah, sekarang kakak-kakak mau ajak teman-teman semua untuk menyanyikan lagu hari ini. Ya, semuanya berdiri. Ayo berdiri. Kita nyanyikan dengan penuh semangat ya, Kak Farel. Boleh sambil bertepuk tangan ya teman-teman. Teman-teman yang di rumah gimana? Udah keringetan ya Kak? Iya dong, luar kita biasa suka banget di dalam Tuhan. Iya. Nah, kita sebelum memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yang bertugas doa pembukaan silahkan. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami akan memulai ibadah. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Kiranya Engkau juga dapat hadir tengah-tengah kami dalam membantu kami dalam beribadah. Berkatilah juga kakak nanti akan berfirman. Kiranya Engkau dapat memberkatinya agar dapat terus melayani-Mu Tuhan. Dan juga kami yang sedang bersekolah, kiranya Engkau dapat terus membimbing kami dalam bersekolah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, kita mau mendengarkan cerita nih firman Tuhan. Ayo disiapkan Alkitabnya dan membuka hati kita. Terus Kak Oti, kita mau mendengarkan firman Tuhan, lagunya apa ya? Kita kan mau datang tuh kepada Bapa kan ya Kak Eni. Iya, Jadi benar. kayaknya lagu yang jadikan aku indah itu ya Kak. Bener. Yuk Teman-teman, kita nyanyikan lagu ini ya. boleh yuk. Kak Farel.
Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Mari sebelumnya kita berdoa. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Bapa, karena saat ini Bapa kami boleh datang untuk mengenali firman Bapa, untuk belajar akan pesan Bapa melalui firman pada ibadah Sipaot pagi ini. Berkatilah kami, tuntun kami untuk mengerti apa yang Tuhan firmankan. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus, sobat-sobat Sipaot, baru saja ada kegiatan yang diizinkan pemerintah bagi sebagian besar rakyat Indonesia, yaitu pulang ke kampung orang tua atau mudik. Ya. Ada satu hal yang membuat orang pengen mudik. Apa itu? Yaitu kesetiaan pada kampung halaman. Sampai ada yang mau repot, ya, pengen mudik itu dengan naik motor. Padahal ini cukup beresiko dalam jarak puluhan kilometer, ya, atau bahkan sampai ratusan kilometer. Ya, kesetiaan pada kampung halaman yang tidak akan terlupakan. Hari ini kita juga akan berbicara, merenungkan arti kesetiaan. Kesetiaan kepada siapa? Tentu saja kepada Tuhan. Kepada apa yang sudah diajarkan Tuhan. Loh, memang selama ini kita tidak setia. Mungkin sobat-sobat akan bertanya seperti itu. Kita sudah setia ibadah online atau setia kegiatan rohani kok. Nah, lalu pertanyaannya buat kita, apakah betul-betul kita setia atau sekedar rutinitas? Nah, kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan, ya, yang menjadi dasar renungan ini dari Wahyu 7 ayat 9 sampai 17. Mari kita baca atau dengarkan firman ini dulu. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka, dan dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya,
Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu, mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Bacaan tadi yang barusan kita baca menceritakan penglihatan Rasul Yohanes. Adanya suatu jemaat yang besar yang tidak terhitung jumlahnya dari berbagai suku bangsa dan bahasa bersama-sama memuji Tuhan. Ya, kita lihat di ayat 9. Tidak terhitung banyaknya, mungkin miliaran umat memakai jubah putih dan membawa daun palem di hadapan tahta Sang Anak Domba, yaitu Yesus, dan menyembahnya dan memuji. Ayat yang ke-11. Selain umat, juga ada malaikat-malaikat serta tua-tua 24 orang, serta 4 makhluk yang menyembah dan mengamini. Ayat 12. Apa yang dimaksud dengan 4 makhluk yang menyembah dan ikut mengamini? Wahyu 4 ayat 6. Ditulis demikian. Di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata, dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Nah, sobat-sobat Sipaot, ini merupakan simbol ya. Kita tidak tahu ini simbol apa. Sebab kitab Wahyu juga dikenal sebagai kitab simbol ya. Karena banyak simbol-simbol itu. Banyak lambang-lambang yang kita tidak tahu. Tapi tentunya ini adalah lambang tentang yang menyangkut Tuhan Yesus. Karena di situ ada ucapan penyembahan, amin, amin, dan sebagainya. Kelihatannya mengerikan ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Lalu dijelaskan oleh tua-tua bahwa orang-orang tak terhitung ini adalah orang-orang yang berhasil keluar dari kesusahan besar, penderitaan yang berat, dan karena darah anak domba menjadikan jubah mereka putih. Ayat 14. Jubah atau pakaian merupakan sarana pembungkus tubuh manusia. Artinya
orang-orang yang percaya, yang setia, walaupun mengalami penderitaan berat, akan disucikan tubuhnya, hatinya, batinnya, dibungkus dengan kekudusan darah anak domba. Dan siang malam melayani di tata bait suci Tuhan, juga dinaungi, dilindungi oleh kemah Allah. Ayat 15. Umat yang besar ini tidak akan lapar lagi, tidak akan kehausan lagi, bahkan lepas dari derita yang menyengat bagaikan teriknya matahari siang. Itu semua tidak ada lagi. Ayat 16. Dan inilah yang paling indah. Yesus, sang anak domba, akan mengembalakan dan menuntun ke mata air kehidupan. Ayat 17. Umat yang besar, yang setia, tetap menjaga kesetiaan lewat penderitaan yang berat semasa hidupnya. Sekarang beroleh hidup kekal yang penuh damai. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan Yesus, kata kunci di sini adalah setia, kesetiaan. Apa sih setia itu? Kamus Besar Bahasa Indonesia menyebut setia adalah 1. Patuh, taat. 2. Tetap dan teguh hati. 3. Berpegang teguh. Tantangan atau pertanyaan buat kita semua adalah, bisakah, sanggupkah kita seperti umat yang berjubah putih itu, yang tetap setia dengan darah anak domba, sekalipun mengalami kesusahan besar, penderitaan berat dalam hidup di bumi. Dalam Alkitab bahasa Inggris disebut great suffering, penderitaan yang hebat. Namun mereka tetap bisa bertahan, bisa teguh hati, bisa patuh, bisa taat. Karena ada kesetiaan yang mendalam atas iman mereka. Selalu fokus kepada Tuhan. Sobat-sobat Sebaot, kita mungkin belum mengalami penderitaan hebat, belum mengalami the great suffering. Bagaimana kalau itu terjadi pada kita? Apa kita siap menerima kesusahan yang besar? Sikap setia tidak terpengaruh oleh godaan atau bujukan apapun. Misalnya, ada anak yang nilainya jeblok dalam ulangan atau ujian. Lalu dia mulai membuat sontekan. Padahal dia anak Tuhan. Kalau nilai jeblok, nilai jatuh, pasti karena apa? Kurang setia. Kurang taat belajar. Jalan keluarnya bukan buat sontekan, tapi teguh, taat belajar, setia mendalami ilmunya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan Yesus, diperlukan kesetiaan, kepatuhan, ketaatan, tetap dan teguh hati untuk menjaga kehidupan iman kita. Namun di sini ada faktor lain yang berpengaruh, yaitu disiplin. Tanpa disiplin, kita gampang jatuh untuk tidak setia, untuk tidak taat. Tuhan Yesus itu sangat disiplin. Pagi-pagi sekali, dia sudah mencari tempat sepi untuk berdoa. Begitu juga nabi-nabi atau tokoh-tokoh di Alkitab. Selalu menyediakan waktu untuk datang menghadap Tuhan. Inilah bentuk kesetiaan dan juga sekaligus disiplin. Menunjukkan kesetiaan, ketaatan, keteguhan pada Tuhan. Kalau ada anak yang tidak disiplin, akan gampang sekali dia bilang, masih ada hari Minggu kok. Sekarang gak usah ibadah online, gak apa. Minggu ini goes dulu lah. Tapi anak yang disiplin dan taat akan berkata,
ini harinya Tuhan, saya harus taat ikut ibadah online. Aku harus cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Sudahkah kita disiplin berdoa, disiplin membaca firman, disiplin beribadah dalam ketaatan, dalam kesetiaan? Harus diingat, disiplin bukan sekedar rutinitas seperti saya sebut tadi di atas. Karena rutinitas itu cenderung tidak dihayati dan bisa asal-asalan. Tetapi sikap yang setia, teguh, seperti umat yang digambarkan di kitab Wahyu tadi, walaupun dalam kesusahan besar, tetap setia, tetap fokus pada Tuhan. Karena disiplin untuk taat dan mendorong untuk terus setia kepada Tuhan walaupun ada kesusahan besar. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami panjatkan Bapa atas penyertaan dan berkat Bapa melalui firman Bapa yang kami baca hari ini, mengingatkan kami untuk tetap taat, tetap teguh, tetap setia walaupun kami mengalami berbagai pergumulan. Terima kasih atas firman-Mu. Kuatkan kami Bapa dan tuntun kami dalam kami menjalani kehidupan beriman kami. Tuhan, ampuni dosa kami dan tuntun kami dalam kami menjalani kehidupan sebagai anak-anak-Mu yang sedang belajar, bekerja ataupun kegiatan yang lain. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dasar persembahan kita hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Persembahan dapat dikumpulkan dengan 3 cara. Cara yang pertama, persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan ditambahkan keterangan persembahan sekolah minggu, lalu diberikan kepada majelis masing-masing wilayah. Lalu cara yang kedua, persembahan dapat ditransfer ke Bank BNI atas nama GKJ Kanaan dengan nomor rekening 0740916429 dengan diberi keterangan persembahan sekolah minggu, atau dapat dikirimkan bukti transfer dan dapat dikirimkan bukti transfer tersebut ke majelis masing-masing wilayah. Lalu cara yang ketiga, persembahan dapat menggunakan kris atau GKJ Kanaan QR di aplikasi ShopeePay, OVO, GoPay, link aja, atau scan kris dari masing-masing bank. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan apa yang telah kami beri bisa memperluas kerajaan-Mu baik di bumi maupun di surga. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa kiranya untuk tangan-tangan yang mengelolanya. Biarlah Tuhan persembahan ini dapat dikelola dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, terimalah doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Tetap jaga kesehatan selalu ya teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Nah, teman-teman semua, tadi kita udah mendengarkan firman Tuhan ya Kak ini ya. Iya, betul Kak. Kita mau belajar untuk tetap setia kepada Tuhan karena Betul. Tuhan Yesus yang sudah lebih dulu setia sama kita ya Kak ini ya. Iya, kita benar. harus berjuang untuk tetap setia. Setia. Kita mau sama-sama nyanyikan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku telah mengasihimu,
penutup, persilakan. Mari teman-teman kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami sepanjang kami beribadah online di pagi hari ini. Bapa, terima kasih Kau telah sertai dari awal pertengahan hingga akhir kami beribadah ya Tuhan. Kiranya firman tadi telah Engkau berikan berguna dan bermanfaat untuk kehidupan kami sehari-hari sebagai rema dan penyemangat hidup kami ya Tuhan. Bapa, saat ini kami ingin melanjutkan aktivitas kami di rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati dimanapun kami berada, kapanpun dan dengan siapapun itu Engkau berkati ya Tuhan. Engkau berkati akan keselamatan kami, kesehatan kami, dan berkati orang-orang yang ada di sekitar kami ya Bapa. Saat ini kami berdoa untuk teman-teman sekolah minggu komisi anak. Kiranya Engkau memberkati supaya Engkau memberikan semangat untuk terus melayani Engkau dimanapun mereka berada, dimanapun mereka diutus dan dipilih dan ditunjuk untuk menjadi pelayan Tuhan, supaya mereka diberikan semangat dan pantang menyerah, tetap kuat dalam berpelayanan ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman yang berulang tahun di bulan ini ya Tuhan. Di bulan April ini kiranya Engkau memberkati mereka, berikan mereka panjang umur, berikan mereka kesehatan, berikan mereka kepintaran, kebijakan, kepandaian, sertai mereka ya Tuhan dimanapun mereka berada. Buatlah mereka cinta akan keluarganya, cinta akan Engkau ya Tuhan. Buatlah mereka takut akan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang sudah berusaha berupaya untuk membuat sekolah minggu setiap minggunya dengan kreatif, dengan bijak ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Sekarang kami ingin menutup doa ini dengan doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang ampuni kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, ibadah kita minggu ini sudah selesai ya Kak Eni. Iya. Kita akan ketemu lagi minggu depan. Nah, teman-teman doain ya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa ibadahnya onsite. Ya nggak Kak Eni? Iya. Nah, teman-teman yang di rumah udah kangen belum? Pasti kangen banget. Beda dong vibes-nya kalau kita ketemu langsung sama online. Jadi kita doain sama-sama ya teman-teman. Nah, walaupun ibadahnya udah selesai, teman-teman harus tetap jaga kesehatan dan patuhin protokol kesehatan. Apa aja tuh Kak Farel yang pertama? Yang pertama memakai masker. Betul sekali, maskernya jangan lupa. Yang kedua apa Kak ini? Cuci tangan, jangan lupa teman-teman. Iya benar banget tuh, cuci tangan tuh wajib. Nah, yang ketiga kita harus menjaga jarak, jauhi kerumunan. Boleh kok keluar rumah, boleh ya Kak Eni. Betul. Tapi ya. harus ditaati protokol-protokolnya yang tadi. Oke. Sampai berjumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.